Minute to Better Life. Melakukan firman dengan disertai iman percaya apa yang diperkatakan firman Tuhan tersebut, maka akan terjadi mujizat yang mustahil bagi kita. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema iman adalah bahan bakar penggenapan janji-janji Tuhan yang ada di firman-Nya gitu. Jadi iman gitu adalah bahan bakar penggenapan janji Tuhan yang ada di firman-Nya. Iman itu adalah percaya gitu, percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, untuk dapat menggapai, menuai janji-janji Tuhan, sehingga kita hidup masuk ke dalam perancangan dan kehendak Tuhan. Jadi iman adalah itu. Iman itu bukan keyakinan diri pribadi kita, bukan jadi pikiran perasaan kita saja, tapi iman itu adalah harus dengan dasar bahwa kita percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada firman yang Tuhan perintah dan peraturkan. Itu baru namanya iman itu. Nah, iman itu saya coba mau jelaskan bahwa iman itu kalau tanpa
perbuatan. Tanpa iman itu tanpa perbuatan. Iman itu hanya mengenal, mengerti akan firman Tuhan tanpa perbuatan, tanpa melakukan apa yang diperintah peraturan oleh firman, itu akan sia-sia teman-teman, karena tidak ada power, tidak ada kuasa apa-apa, tidak ada mujizat akan terjadi gitu. Jadi iman itu, firman itu harus disertai dengan iman, maka akan terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan maksud gitu. Nah ini tinggal masalahnya kan, mujizat yang kita harapkan itu mujizat dalam bentuk duniawi atau mujizat dalam bentuk rohani. Nah biasanya kalau yang di kitabnya, Alkitabnya orang-orang Nasrani kan terbagi dua, ada kitab perjanjian lama dan ada kitab perjanjian baru. Apabila kita bicara kitab perjanjian lama, berkat itu lebih condong diarahkan ke berkat yang sifatnya duniawi teman-teman. Itu bukan mustahil buat Tuhan, mudah sekali gitu untuk membuat berkat-berkat duniawi. Tapi apabila kita sudah masuk ke dalam perjanjian baru, berarti kan mungkin iman kita berubah gitu. Pengenalan, pengertian, kedalaman akan firman Tuhan kita pun berubah, sudah lebih gitu, karena ada masuk ke dalam perjanjian baru yang lebih baru daripada perjanjian lama gitu. Sehingga perjanjian baru ini menyempurnakan apa yang dimaksud perjanjian lama, di mana kalau bicara berkat, perjanjian lama lebih condong ke arah berkat duniawi, tapi begitu masuk ke dalam perjanjian baru itu lebih bicara bagaimana mendapatkan berkat-berkat rohani gitu. Berkat-berkat rohani kalau dijabarkan secara tertulis, ya mungkin sebutnya keselamatan akhirat gitu. Bagaimana kita mendapatkan janji-janji Tuhan, mendapatkan keselamatan akhirat di surga nanti. Nah, adapun masalah berkat-berkat duniawi, mungkin kalau diterjemahkan ya mungkin bicara kesuksesan duniawi gitu. Bagaimana meraih sukses dalam duniawi ini. Nah, untuk orang-orang yang sudah lebih dewasa rohani, biasanya sudah lebih mengenal bahwa yang namanya contoh misalnya di kitab Matius 6 pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Jadi intinya Tuhan inginkan sekali bagaimana caranya pada awal-awalnya kita harus targetkan hidup kita ini mencapai keselamatan akhirat dulu, mendapatkan keselamatan akhirat dulu. Nah, setelah kita mendapatkan keselamatan akhirat, ya kesuksesan dunia otomatis mengikuti gitu. Nah, waktu itu pengertian jadi kesuksesan duniawi itu akan berbeda sekali teman-teman dengan waktu kita belum mengerti akan keselamatan akhirat. Beda sekali teman-teman. Kalau kita tidak mengenal kitab perjanjian baru, kita tidak mengenal keselamatan akhirat, maka kita ikut Tuhan, kita mau percaya Tuhan, kita ikut Tuhan. Yang ditargetkan itu adalah yang kesuksesan duniawi teman-teman. Padahal Tuhan bilang kesuksesan duniawi itu sia-sia gitu, harus bakal ditinggalkan, akan hilang lenyap gitu, seperti dimakan ngengat, katanya dimakan rayap gitu. Jadi Tuhan tidak menganjurkan kita itu berhenti bagaimana mendapatkan hanya kesuksesan duniawi. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia memang sasaran utama hidup itu karena dia tidak mengenal keselamatan akhirat, yang diuber oleh orang dunia adalah bagaimana kesuksesan duniawi. Padahal Tuhan katakan kesuksesan duniawi itu yang benarnya bukan untuk diuber kesuksesan duniawi. Perkara yang timbul karena proses kesuksesan duniawi inilah yang Tuhan pakai untuk bagaimana menentukan maksimal posisi kita mengalami ujian cobaan di dalam dunia ini untuk mendapatkan posisi tertinggi di posisi alam akhirat nanti, di keselamatan akhirat yang nanti teman-teman. Jadi ini butuh lebih dalam soal pengenalan firman Tuhan, lebih dalam soal pengertian firman Tuhan, mesti lebih dalam untuk mampu teman-teman mengerti akan firman Tuhan, dan lebih dalam untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan apabila tidak diiringi, disertai dengan iman gitu, iman percaya kepada Tuhan secara total itu susah teman-teman. Bagaimana melakukan firman Tuhan itu udah mustahil. Nah, apabila kita tidak melakukan firman Tuhan dengan iman, ini mujizat-mujizat yang hal-hal irasional bagi dunia ini tidak terjadi teman-teman di dalam hidup kita gitu. Jadi memang mesti itu saling ngait gitu, bagaimana kita beriman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, tapi kita juga harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, baru dua ini berjalan, baru bisa terjadi teman-teman, pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan, dan juga terjadi melakukan firman Tuhan. Cuman apabila udah levelnya
mampu mengerti dan mampu melakukan itu jelas harus hidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Baru kita mampu untuk dapat melakukan firman Tuhan. Nah ini saya dapatkan sharing ini teman-teman dari impresi di kitab suci saya itu waktu tahun 2017 di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 8, Matius pasal 8 ayatnya 26, ayat 26 saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh gitu. Nah ini cerita waktu Yesus dan murid-muridnya di atas kapal menyeberangi danau, teman-teman. Datang angin ribut, nah Yesus meredakan angin ribut itu gitu. Nah ini supaya lebih jelas teman-teman, saya coba bacakan satu perikop aja gitu. Judulnya angin ribut diredakan gitu. Adanya di kitab Matius pasal 8 ayatnya 23 sampai 27 teman-teman. Coba saya baca secara universal aja. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur gitu. Jadi dalam kondisi yang masih si perahunya itu nggak keruan, Yesusnya malah tidur tenang-tenang aja gitu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Nah ini jadi ini kapalnya ini mengalami seperti hal yang segawat ini gitu. Jadi bagaimana gitu kita ini akan binasa nih gitu. Nah Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali gitu. Nah ini setelah Yesus bangun dari tidurnya di atas perahu itu gitu, lalu Yesus menghadik angin itu dan angin itu berhenti gitu. Sekejap dalam sekejap langsung dihardik dan berhenti, dan danau itu jadi tidak ada angin, teduh sekali gitu. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" gitu. Jadi ini satu bukti teman-teman. Kadang-kadang cerita ini gitu di ayat 23 sampai 27 ini teman-teman, ini kan bicara Yesus dengan murid-muridnya gitu. Kalau kita bicara murid-muridnya, berarti kan murid-murid itu adalah orang-orang yang sudah memang lebih mengenal, lebih mengerti akan Yesus. Nah Yesus di sini kan diumpamakan sebagai firman yang hidup teman-teman. Jadi kalau ibarat kita sekarang hidup di dunia ini, orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan itu ya bisa kategorinya seperti murid-murid Yesus gitu, dalam hal pengenalan dan pengertian akan firman Tuhannya, akan perintah dan peraturan Tuhannya gitu. Karena waktu itu kan murid-murid kan jelas-jelas hidup bersama dengan Yesus gitu. Saat ini kan Yesus tidak ada, sudah balik ke sorga, berarti kita tinggal bicara ditinggal dengan firman Tuhannya, ya dengan firman Tuhannya gitu. Kita tinggal kalau kita mau lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, mengenal mengerti akan Yesus, ya kita harus mengenal mengerti akan firman Tuhan itu. Sama saja, cuman bedanya firman Tuhan sekarang ada dalam kitab suci. Kalau waktu zamannya murid-murid yang hidup bersama Yesus, firman Tuhannya ada di dalam Yesus yang hidup tadi gitu. Jadi nggak ada bedanya teman-teman. Nah problemnya waktu contohnya ya, waktu misalnya di ayat 23 sampai 27 ini kan cerita bagaimana murid-muridnya mengenal mengerti akan Yesus, tapi begitu ada ujian cobaan, dalam hal ini ujian cobaannya berupa angin gitu, angin ribut gitu yang besar. Nah dalam arti kata secara universal kita umpamakan angin ribut itu adalah permasalahan dalam hidup kita. Nah waktu kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, apabila kita tidak menghidupkan, kalau murid-muridnya kan menghidupkan Yesus, makanya Yesus tidur dibangunkan gitu. Nah kalau kita istilahnya bagaimana kita membangunkan Tuhan di dalam kita. Nah membangunkan Tuhan di dalam kita itu kan cuma ada di roh Tuhan, teman. Ada roh Tuhan di dalam kita. Roh Tuhan itu kalau di Nasrani disebutnya Roh Kudus, kalau di Muslim disebutnya Nur gitu. Jadi bagaimana kita tidak cuma cukup ada kedalaman pengenalan, kedalaman pengertian akan firman Tuhan, tapi tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, tanpa menghidupkan Roh Kudus atau Nur di dalam kita, rasanya firman itu juga tidak akan menjadi satu keajaiban, teman. Tidak terjadi hal-hal yang mujizat, yang irasional gitu, yang supranatural gitu. Nah ini kembali lagi, jadi kita mesti ingat
beban kita itu harus bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi juga kita sekaligus harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, apabila dua ini terjadi, ya otomatis waktu kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, otomatis iman percaya kita akan pernyataan-pernyataan di dalam firman Tuhan yang ada perintah dan peraturan Tuhan itu bisa terjadi, bisa tergenapi dalam hidup kita gitu. Jadi tanpa ada roh Tuhan rasanya terlalu sulit gitu. Bagaimana kita menghidupkan iman kita? Karena iman kita itu payah sekali, teman-teman. Tuhan katakan, ada dalam kitab tertentu katakan bahwa tambahkan iman muridnya gitu. Nah, bagaimana gitu iman yang ada juga benernya kata Tuhan, biar segede biji sawi juga bisa memindahkan gunung kok gitu. Jadi nggak usah mikirkan bagaimana menambahkan iman, tapi bagaimana caranya menghidupkan iman gitu. Nah, menghidupkan iman itu yang tadi, bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di dalam roh kita, di dalam hidup kita gitu. Bagaimana caranya kita menghidupkan Roh Kudus bagi orang Nasrani di hati kita, bagaimana menghidupkan nur bagi orang Muslim di hati kita gitu. Nah, ini yang kita mesti pelajari, bagaimana caranya membangkitkan iman itu agar firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, ya dengan cara bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita berupa Roh Kudus dan nur tadi gitu. Ini saya sudah bicarakan teman-teman di kitab Matius 8 ayat 26 yang pokoknya itu. Nah, kalau kita bicara total perikopnya ada di Matius 8 ayatnya 23 sampai 27. Saya udah bacakan begitu. Jadi intinya bagaimana caranya kita tidak cuma cukup mengenal mengerti firman Tuhan, tapi kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, di dalam kita masing-masing, Roh Kudus atau nur tadi, sehingga firman itu menjadi nyata, teman-teman. Firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita gitu. Karena apa? Karena memang terjadi. Nah, meskipun apa yang dijanjikan firman itu pada umumnya semua hal-hal yang mustahil, teman-teman. Hal-hal yang tidak mungkin bisa ditangkap oleh rasio kita, oleh nalar kita, hal-hal yang pasti sifatnya irasional, hal-hal yang sifatnya harus dinyatakan dengan kekuatan supranatural yang dari Tuhan tadi gitu. Dan hasilnya mujizat, teman-teman, mujizat gitu. Jadi kemustahilan. Nah, ini yang saya ingatkan di sini, bahwa iman adalah bahan bakar penggenapan janji Tuhan yang ada di firman-Nya. Jadi kalau tanpa ada iman, rasanya sulit, teman-teman, untuk bisa jalan sampai itu terrealisasi. Nah, ini saya coba ceritakan, teman-teman, sharing yang terkait dengan kitab Matius 8 tersebut yang terjadi dalam hidup saya pada tahun 2017 gitu. Pengenalan akan firman Tuhan tidaklah cukup untuk dapat menggenapi janji-janji Tuhan. Karena pengenalan firman Tuhan hanyalah ibarat kita ingin mengendarai kendaraan dan firman Tuhan sebagai buku petunjuknya gitu. Nah, ini saya umpamakan, teman-teman, firman Tuhan itu saya umpamakan seperti buku petunjuk mobil atau motor lah gitu. Nah, kalau bagi kita yang tidak pernah mengendarai mobil atau motor, mengendarai mobil aja gitu ya. Kalau kita tidak pernah mengendarai mobil, ya bagaimana kita bisa mengendarai mobil kalau kita tidak mengenal buku petunjuknya minimal gitu. Ya, bahwa mobil itu bagaimana cara fungsi mobil, bagaimana cara menghidupkan mobil, mesin mobil, bagaimana menjalankan mobil gitu. Ini kan semua mesti dipikirin, teman-teman. Bisa dikonversikan juga bukan cuma mobil ya. Misalnya anggaplah kendaraan apa yang teman-teman ada, mau naik perahu, mau naik motor, mau naik apa gitu. Saya umpamakan di mobil aja gitu. Jadi bagaimana caranya kita yang tidak mengerti akan mobil, ya sekarang kita punya mobil gitu. Ya minimal ya kita harus punya buku petunjuk dulu gitu. Pengenalan firman Tuhan harus ditindaklanjuti dengan belajar mengerti, menjalankan ya kendaraan tersebut gitu. Jadi kalau ibaratnya mobil itu adalah firman Tuhan, ya bagaimana kita mempelajari supaya firman itu dijalankan itu, bagaimana mobil tersebut dijalankan, yakni dengan cara mencari pengertian dan bimbingan mentor secara praktek atau teori-teori cara mengendarainya gitu. Jadi
minimal setelah ada mobil teman-teman, kita baca buku manual, buku petunjuk mobilnya gitu, bagaimana cara mengendarai mobil. Alangkah baiknya apabila ada mentor kan, mentor yang mengajari kita gitu, bagaimana caranya mengendarai mobil. Atau minimal ya kita gali pengertian bagaimana sih caranya mengendarai mobil gitu. Itu kan bisa cara belajarnya cara dua gitu. Jadi praktek langsung dengan orang mentor yang memang bisa mengendarai mobil gitu, atau kita belajar ya teori-teori itu benar cara mengendarai mobil itu bagaimana gitu. Kalau kita nggak punya mentor, mau nggak mau kan kita kepaksa mesti pelajarin dari buku manualnya, buku petunjuknya gitu. Nah, dalam hal mengerti, kita butuh mampu membuat kita sampai mengerti dan akan dilanjutkan dengan melakukan kendarai kendaraannya gitu. Untuk melakukan juga kita butuh kemampuan untuk mengendarai, tidak cukup hanya dengan kemampuan kita saja. Jadi waktu kita bicara bagaimana untuk mengendarainya, ya jelas pertama kita harus punya pengertian gitu, bagaimana caranya kita mampu mengendarai kendaraan tersebut. Tapi waktu kita melakukan juga dan mengendarai kendaraan itu, melakukan juga butuh kemampuan untuk mengendarainya. Tidak cukup dengan kemauan kita saja. Jadi kita tidak bisa cuman begitu yakinnya sudah mau gitu, mengenal akan mobil tersebut dari petunjuk, tapi kita belum mampu melakukan benar-benar realita menyetiri, mengendarai mobil tersebut gitu. Nah, ini kan butuh sekali lagi langkah bagaimana sih melakukan mengendarai mobil tersebut. Tidak hanya bicara cuma dari sisi teori saja gitu. Nah, ini saya umpamakan dari sisi kaitannya mobil ini dengan rohani gitu. Jadi banyak teman-teman yang mungkin sudah mengenal firman Tuhan gitu, banyak gitu yang belajar dari firman Tuhan. Bahkan yang saya khawatir itu jadi akhirnya kalau tidak ada pengertian untuk melakukan firman Tuhan. Jadi seumur hidup banyak orang yang terperangkap ke dalam bagaimana mempelajari teori soal ketuhanan gitu. Bagaimana mempelajari teori ketuhanan. Sedangkan Tuhan pengen kan bukan kita mempelajari teori ketuhanan. Tuhan itu pengen kita mempraktekkan gitu. Ya, firman Tuhan itu dipraktekkan agar kita bisa mendapatkan satu keselamatan akhirat nanti gitu. Tapi kalau kita pelajari nanti kapan kita melakukannya gitu kan nggak mungkin teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen ibarat mobil itu bukan cuma kita pelajarin bagaimana cara dari buku petunjuk bagaimana cara mengendarai mobil, tapi Tuhan pengen kita mengendarai mobil itu loh. Mobil itu suruh jalan caranya gimana gitu. Nah sama dalam hal firman juga sama teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali kita tidak cuma mengenal soal firman Tuhan aja, tapi Tuhan pengen kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah untuk proses dari mengenal kepada melakukan ini kan butuh pengertian teman-teman. Kalau kita tidak ada pengertian bagaimana caranya mempraktekkan firman Tuhan ini yang nggak jalan teman-teman. Jadi pengertian ini kita mesti minta dari Tuhan teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti caranya mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Bagaimana kita mempraktekkan mengendarai kendaraan tersebut gitu. Jadi kita butuh mentor-mentor seperti ini gitu. Nah dalam hal rohani bisa ada dua teman-teman. Kita bisa minta pengertian ini dari mentor-mentor yang udah lebih berpengalaman tentang rohani, tapi bisa juga minta roh Tuhan gitu. Bagaimana caranya roh Tuhan memberikan kita pengertian maksud firman tersebut apa, sehingga waktu kita sudah mengerti lewat mentor rohani kita atau lewat Roh Kudus langsung, roh Tuhan langsung atau nur langsung, nah di situ kita akan mendapatkan pengertian bahwa maksud si firman begini gitu. Nah ini baru kita melakukannya teman-teman. Kemampuan melakukan ya harus dimulai dengan kemampuan mengerti semua dari fungsi yang ada di buku petunjuk kendaraan tersebut. Ya kalau dalam hal ini buku petunjuk kendaraan atau di dalam firman tersebut gitu. Dan dibutuhkan mentor yang baik dan tepat yang tadi saya katakan. Jadi bisa mentor itu berupa memang manusia yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, yang sudah lebih dahulu melakukan firman Tuhan. Tapi bisa juga teman-teman minta dari roh Tuhan gitu. Roh Tuhan kita kembali lagi kalau dari
Nasrani kita bisa minta dari Roh Kudus, kalau dari Muslim bisa juga minta dari Nur gitu. Nah kalau dari yang lain mungkin Roh Tuhan yang kita sebut gitu ya. Jadi kita bisa minta petunjuk dari Roh Tuhan gitu, intinya gitu. Dan bisa juga minta petunjuk dari mentor-mentor rohani yang memang kita kenal baik dan tepat gitu untuk bisa mengarahkan kita gitu. Nah tanpa mentor, lepas itu mentor berupa manusia yang lebih mengenal, mengerti, serta melakukan firman Tuhan, atau mentor yang sifatnya dari Roh Kudus atau Roh Tuhan atau Nur tadi, tanpa mentor kita dapat mengendarai kendaraan tersebut, tetapi tidak akan maksimal. Jadi maksudnya apabila kita paksakan mengendarai kendaraan tersebut teman-teman, tanpa ada mentoring dari orang yang lebih mengenal, mengerti, serta melakukan firman Tuhan, orang yang tidak mengenal, mengerti, serta mampu ahli mengendarai kendaraan tersebut, ya mungkin bisa jalan teman-teman. Dapat bisa jalan gitu. Jadi kendaraan bisa jalan, firman pun bisa dilakukan. Tetapi tidak akan maksimal gitu. Jadi karena akan terjadi banyak fungsi-fungsi di buku petunjuk yang tidak akan termanfaatkan dengan maksimal. Jadi maksudnya gini teman-teman, apabila kita tidak mendapatkan mentoring dari teman-teman rohani kita yang lebih senior, apabila kita tidak mendapatkan mentoring dari Roh Tuhan di dalam kita, nanti akhirnya fungsi-fungsi firman yang ini dalam arti kata juga di cross dengan fungsi-fungsi kendaraan tidak akan maksimal teman-teman. Jadi banyak sekali firman-firman, atau mungkin kalau di kendaraan banyak sekali tombol-tombol fungsi-fungsi yang bisa digunakan lebih maksimal oleh kita, karena kita tidak mempelajari dari mentor rohani kita, tidak pelajari dari Roh Tuhan di dalam kita, akhirnya kita tidak mengerti teman-teman. Anggapnya bahwa ya kendaraan kita ya hanya seperti ini. Coba teman-teman sekarang perhatikan gitu ya. Orang pada umumnya kalau bicara kendaraan, umumnya itu ada kendaraan kan dua macam. Ada kendaraan manual, transmisinya gitu. Maksudnya first nelangnya, transmisinya, giginya gitu untuk itu. Itu kan ada dua teman-teman. Ada yang manual, ada juga yang otomatis. Nah, kalau yang manual teman-teman, kalau cerita jadul itu zaman dulu, banyaknya kendaraannya semua manual gitu. Manual itu cuma terdiri dari zaman itu mungkin yang paling jeep yang paling jeep itu cuman majunya cuman 1 2 3 gigi, mundurnya 1 sebenarnya. Jadi cuman 4. Tapi begitu masuk ke sedan mulai teman-teman ada giginya, majunya 4, mundurnya 1. Jadi ada 5. Tapi kalau mobilnya besar gitu bisa juga nanti giginya jadi 5 teman-teman, mundurnya 1 gitu. Jadi kalau mundur selalu 1. Nah, yang kita tahu bahwa yang namanya transmisi itu cuma begitu sebenarnya. Berarti cuma bagaimana kita masukkan ke dalam gigi maju untuk maju, dan mana kita masukkan gigi mundur untuk mundur gitu. Nah untuk maju ada terdiri dari 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 gigi. Sudah paling maksudnya, kecuali kalau bus-bus besar atau truk-truk besar sekali mungkin bisa ada yang 7 atau 8 teman-teman transmisinya gitu. Tapi kalau sedan-sedan umum di kotaan, kalau saya pelajarin paling 4 atau 5 maju gitu, gigi maju dan 1 mundur, cuma itu saja. Tapi begitu zaman berubah, banyak kendaraan manual itu diganti dengan kendaraan matic. Nah di matic itu kan banyak tulisannya teman-teman. Ada cerita parkir gitu kan, ada tanda begitu, ada tanda reverse, tanda mundur, ada tanda netral, ada tanda D drive gitu ya, ada yang D1, ada D2, D3. Ini kadang-kadang kalau kita nggak pelajarin buku petunjuk dengan baik, atau kita tidak tanya mentor yang lebih ahli dalam hal kendaraan gitu, ini kita tidak ngerti teman-teman. Ya fungsi untuk apa? Yang kita butuhkan cuma apa sih? Waktu parkir, ya kita waktu mundur, ya atau waktu netral gitu, waktu maju, drive. Tapi ke bawahnya nggak ngerti, rata-rata begitu, tidak semua gitu, ya rata-rata umumnya orang tidak ngerti apa sih fungsinya drive 1, drive 2, drive 3 gitu. Apa bedanya dengan drive, sama-sama majunya kok. Nah, kalau orang yang sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan, orang yang sudah dibimbing oleh mentor yang lebih berpengalaman, nanti baru tahu benar kenapa sih ada fungsi drive 1 gitu. Ya bukan cuma drive aja, kok ada drive 1, ada drive 2, drive 3 gitu. Kenapa? Nah itu ternyata kalau kita praktekkan, kita sudah biasa
keluar kota, jalan antar kota, dan kita melintasi daerah pegunungan yang terjal sekali. Nah, fungsi drive 1, 2 itu berguna teman-teman. Jadi kita mesti masukkan ke dalam transmisi drive 1 atau drive 2 waktu kendaraan naik atau turun teman-teman. Jadi waktu naik pun kita nggak bisa pakai yang drive yang bicara otomatis transmisinya gitu. Tapi kita masukin drive 1, drive 2 untuk terus si mobil, mesin mobil dan mobil bertahan naik terus teman-teman. Nah, waktu turun juga sama teman-teman. Waktu turun itu kan mau dimasukin drive juga mobil bisa lari kencang sekali gitu, malah bisa masuk jurang mungkin. Nah, itu kalau tidak dibantu, kalau drive itu dibantu hanya dengan rem gitu, menggunakan rem saja, nanti tromol remnya terbakar dan panas gitu, merah semua, terbakar semua, malah nggak bisa ngerem juga gitu, nggak bisa berhenti juga. Nah, itu fungsi drive 1 itu baru berguna teman-teman. Drive 1, drive 2 itu baru berguna gitu. Jadi kalau tanjakan turunannya terjal sekali, kita mesti drive 1 gitu. Tapi kalau turunannya nggak terlalu terjal, ya mungkin pakai drive 2 juga nggak apa-apa. Nah, fungsi waktu kita masukin drive 1, si mesin mobil itu bertahan teman-teman. Jadi ngerem kendaraannya rem, kena rem gitu, tapi karena dampak mesinnya yang nahan gitu. Nah, waktu mesinnya nahan, si rem itu nggak setiap saat kita injak gitu, jadi rem itu tidak panas, tidak overheat gitu. Jadi ini fungsinya gitu maksudnya. Jadi untuk firman Tuhan juga sama teman-teman. Apabila kita tidak mengenal, tidak mengenalnya, kita mengenal gitu, tapi kalau kita tidak mengerti dan tidak melakukan, tidak punya pengertian dan juga pengalaman melakukan itu, biasanya nanti di dalam firman pun tidak beda dengan waktu kita ngendarain kendaraan tersebut gitu. Jadi bisa malah celaka teman-teman. Jadi kalau kita pakai mobil matic gitu, mobil otomatis, kita naik ke, contohnya kalau di Jawa mungkin yang saya pernah lalui misalnya Cemoro Sewu gitu kan, di Jawa Tengah, di Solo sana gitu, Solo ke arah Madiun ya teman, kalau nggak salah. Jadi Solo ke Madiun kan harus lewat pegunungan yang tinggi sekali, Cemoro Sewu gitu. Nah, itu kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti, kita tidak ada mentoring gitu, itu bahaya sekali teman. Bisa terlalu bahaya. Apalagi kita bawa satu keluarga gitu, itu terlalu resiko gitu. Jangan lewat situ, mendingan lewat Ngawi saja, jangan lewat Cemoro Sewu gitu. Tapi kalau kita mau lewat Cemoro Sewu bisa, tapi kita mesti tahu dulu gitu bahwa yang namanya bawa kendaraan itu seperti ini. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga sama teman-teman. Banyak firman-firman Tuhan yang kadang-kadang nyerempet bahaya sekali gitu. Jadi kalau kita tidak punya mentoring yang kuat, kita tidak bisa dimentor oleh orang yang tepat, yang tepat fungsi gitu, atau kita tidak dimentor oleh Roh Tuhan gitu, itu terlalu riskan gitu. Melakukan firman Tuhan itu terlalu riskan. Bahkan orang dunia biasa katakan, begitu kita masuk ke dalam firman Tuhan, ini orang cari gara-gara nih, cari Tuhan lewat firman, bisa kayak orang gila, bisa kayak orang dunia selalu katakan gitu teman. Ya, orang dunia selalu katakan bahwa kita kan masih hidup di dunia, berarti kita kan masih napak di bumi. Masa sih kita mesti lakukan firman seperti untuk di alam akhirat? Pengertian seperti itu teman-teman. Padahal Tuhan kan maksudnya tidak begitu. Tuhan itu bagaimana, Tuhan tahu kok gitu, kita hidup ada di dunia ini, Tuhan tahu banget gitu. Dan cuma Tuhan mau selama di dunia ini bagaimana kita persiapkan hidup kita di alam akhirat yang nanti kekal gitu loh. Yang Tuhan pengen seperti itu. Masalahnya kalau Tuhan nggak ributin kita melakukan firman Tuhan dari sekarang gitu, di alam kekal itu sudah tidak bisa ada perubahan apa-apa teman. Jadi nggak bisa ada perubahan transformasi apa-apa. Jadi ya tetap begitu saja gitu. Yang sudah masuk ke neraka tetap ke neraka, tidak bisa masuk surga. Yang masuk surga tetap masuk surga, nggak bisa pindah ke neraka gitu. Yang masuk surga atau neraka level tingkat tertentu juga tidak bisa berubah teman. Yang bisa merubah tingkatan masuk neraka atau surga itu adalah kehidupan kita di dunia saat ini gitu. Ya, yang bisa menentukan kita nerakanya seberapa dalam atau tingkat masuk surganya berapa tinggi, ya adanya di dunia sekarang ini. Jadi Tuhan mau gitu. Orang dunia itu salah sekali, sangat salah gitu apabila menilai bahwa kita masih nampak di bumi, masa mesti seperti yang firman perintah dan peraturkan. Nah, masalahnya orang yang ngomong begini jangan-jangan tidak mengenal, tidak mengerti akan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Sehingga akhirnya sepotong dia ngomong seperti ini.
Ya, tadi saya katakan kan kalau seandainya kita tidak melakukan firman Tuhan dari saat sekarang hidup di dunia fana ini, kita tidak bisa ada perubahan apa-apa di alam akhirat nanti, teman-teman. Jadi mau nggak mau memang kita harus melakukan sekarang. Nah, untuk bisa mampu melakukan sekarang firman Tuhan itu ya kembali lagi, ya kita harus mengenal total firman Tuhan, kita harus mampu mengerti total firman Tuhan, dan kita harus belajar untuk mampu total melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bicara mampu, teman, kalau bicara mau, misalnya mau percaya Tuhan, mau mengenal firman, itu urutannya ada di pribadi kita. Karena Tuhan nggak bisa memaksa gitu. Iblis juga nggak bisa maksa untuk kita tidak kenal firman. Tapi Tuhan juga sebaliknya tidak bisa maksa kita harus kenal firman. Bicara mau percaya, mau mengenal, itu adalah kita gitu. Kita yang diberi hak bebas untuk memilih. Tapi kalau bicara mampu, teman-teman, ini harus ada terkaitan roh Tuhan di dalam kita gitu. Bagaimana caranya kita mampu mengerti akan firman Tuhan, dan bagaimana caranya kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita mampu dan melakukan mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan gitu, bersama Roh Kudus atau Nur tadi, ya kita akan bisa mampu melakukan, teman-teman. Nah, waktu melakukan ini, waktu melakukan firman ini adalah seperti apa ya? Kita membangun anak-anak tangga di alam akhirat, di dalam surga itu gitu. Bagaimana kita untuk naik sampai level yang tertinggi, yang terdekat dengan posisi Tuhan gitu. Itu yang pegang pemerintahan di surga itu gitu. Nah, ini kalau tanpa dilakukan saat ini, teman-teman, nggak bisa terjadi, teman-teman. Nggak mungkin bisa terjadi. Makanya betapa pentingnya mentor rohani yang baik, yang tepat gitu, yang benar, atau betapa pentingnya keakraban, keintiman, kekaripan kita dengan roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar mampu gitu untuk mengerti dan mampu melakukan semaksimal mungkin apa yang diperintahkan Tuhan di dalam dunia saat ini, teman-teman. Nah, ini kalau tanpa ada roh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu mustahil, teman, nggak mungkin bisa gitu. Firman juga kadang seperti itu. Jadi ya itu yang tadi saya katakan, kalau ada mentor rohani yang bagus, atau bahkan kalau bisa ada keterlibatan, keintiman, kekaripan roh Tuhan di dalam kita dalam mengenal mengerti firman Tuhan, ya ini akan maksimal, teman. Jadi kalau tadi kembali ke mobil lagi, akhirnya kita tahu semua gitu fungsi-fungsinya apa gitu. Ya banyak sekali yang nggak ngerti kok fungsi-fungsi tombol-tombol mobil, apalagi kalau mobilnya mobil import dari negara 4 musim gitu. Banyak sekali fungsi-fungsi yang kita nggak mengenal, bahwa joknya itu bisa diangetin, nanti bisa ada untuk nyairkan es, ini itu. Ini yang kita mau nggak mau harus pelajarin ini, teman-teman. Dalam hal rohani, jadi mentor ya, dapat berwujud orang yang lebih senior dalam hal rohani, tapi bisa juga Tuhan Tuhan langsung ya, Tuhan langsung lewat perantara Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita gitu ya, pengenalan dan pengertian serta melakukan firman Tuhan dengan disertai iman gitu. Jadi yang tadi saya katakan bahwa ya kalau kita bisa ada mentor rohani ya bagus gitu, tapi akan lebih bagus apabila kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita yang memberi pengertian akan firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, ya kita pasti akan melakukan firman dengan disertai dengan makin percaya gitu, makin beriman gitu melakukan itu. Nah, waktu kita melakukan firman itu dengan beriman percaya dengan apa yang diperkatakan firman tersebut, maka akan terjadi mujizat-mujizat yang mustahil gitu. Akan banyak sekali terjadi mujizat-mujizat yang mustahil yang memang yang Tuhan sudah janjikan, sudah tulis, sudah janjikan di dalam firman Tuhan sebelumnya gitu. Jadi ini kaitannya gitu, teman-teman. Jadi kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kedalaman akan kemampuan mengerti firman Tuhan, dan keberanian banyaknya mampu melakukan firman Tuhan, ini adalah selaras dengan banyaknya mujizat-mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita gitu, teman-teman. Nah, ini jadi sekali lagi coba teman-teman sisa hidup kita ini buruan gitu, bagaimana mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan agar apa yang Tuhan kehendaki, agar kita bisa masuk bersama Tuhan di dalam surga, untuk dalam posisi yang setinggi mungkin itu bisa dapat dicapai, teman-teman, dapat dituai. Nah, ujung-ujungnya, teman-teman, kalau Tuhan katakan waktu kita
melakukan firman itu sudah bagus teman-teman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi Tuhan juga ingin sekali kita mengajarkan teman-teman, mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita agar semakin banyak sesama kita yang masuk ke dalam surga gitu. Nah ini PR kita berikutnya nih. Jadi PR-nya tidak berhenti bagaimana hanya berani melakukan firman Tuhan, tapi bagaimana caranya berani mengajarkan firman Tuhan. Nah berarti kalau melakukan firman Tuhan adalah kita terima firman Tuhan sebagai konsumen teman-teman, kita melakukan. Tapi sekarang Tuhan pengen setelah kita dewasa rohani, Tuhan pengen kita jadi produsen firman, bukan konsumen firman lagi, tapi produsen firman. Produsen firman adalah memberitakan firman, bukan untuk kepentingan kita loh, untuk kepentingan sesama gitu. Bagaimana memberikan firman untuk kepentingan sesama agar sesama bisa dapat masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dan rancangkan tersebut gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi nah untuk bisa masuk ke dalam mengajarkan itu ya saya sering sharingkan dari dua teman. Kalau yang memang ada talenta mengajar ya pasti bagaimana caranya menjadi mentor rohani kan dengan bicara mengajar sesama dengan cara teori-teori rohani gitu. Tapi bagi kita yang memang diberi talenta di marketplace atau di sekuler ya mungkin pengajaran kita bentuknya cuma bisa kesaksian semacam ini teman-teman. Kita ceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita kepada sesama kita sehingga sesama kita ngerti bahwa oh ada terjadi seperti ini gitu. Sehingga mereka bisa memfollow kita, bisa mengikuti kita gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi iman adalah bahan bakar penggenapan janji Tuhan yang ada di firman-Nya. Oke, see you, bye-bye.